Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi. Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan bahas materi tentang kompetensi guru. Simak video ini sampai selesai ya. Check this out. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi kompetensi guru. Kompetensi guru ini merupakan salah satu materi yang diujikan dalam SKB CPNS Guru. Hanya saja untuk tahun ini, CPNS Guru dialihkan ke PPPK Guru. Namun, kita tetap harus mempelajari kompetensi guru ini karena materi ini juga masuk ke dalam PPPK Guru 2021. Simak video ini ya. Oke, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Apa saja? Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Hal ini juga diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru. Yang akan kita bahas pertama yaitu kompetensi pedagogik. Di kompetensi pedagogik ini mencakup materi yang sangat luas, mulai dari kita bagaimana mengajar, memotivasi peserta didik, kemudian bagaimana kita dapat mengembangkan pembelajaran itu, berinovasi dengan perkembangan zaman yang saat ini luar biasa. Kita dituntut untuk bisa mengimbanginya. Di kompetensi pedagogik ini, kita juga nanti akan membahas yang berkaitan dengan penilaian, asesmen, kemudian menganalisis soal, membuat soal atau membuat butir-butir soal, yang ternyata itu semua tetap harus kita pelajari ilmunya, sehingga apa yang kita buat atau apa karya kita itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke, langsung saja kita akan mengetahui dulu pengertian dari kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Pedagogi sendiri memiliki pengertian ilmu pendidikan atau ilmu pengajaran. Bisa disimpulkan bahwa kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran adalah pengertian dari kompetensi pedagogik. Selain itu, kompetensi pedagogik juga dapat diartikan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kompetensi pedagogik juga merupakan pemahaman guru mengenai peserta didik serta pengelolaan atau memanajemen pembelajaran yang berguna untuk mengetahui karakteristik peserta didik sehingga bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh peserta didik. Nah, di sini ada cakupan kompetensi pedagogik. Yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk penjabaran dari masing-masing cakupan kompetensi, yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Landasan pendidikan yang harus dikuasai guru yaitu mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai pendidikan nasional yang terdiri dari mengkaji tujuan pendidikan nasional, mengkaji tujuan pendidikan dasar dan menengah, meneliti antar tujuan pendidikan, kemudian mengkaji kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mempercepat tujuan pendidikan nasional. Kemudian mengenal fungsi sekolah dan masyarakat dalam masyarakat, lalu mengenal standar kompetensi dasar dan indikator kompetensi pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus mampu menguasai landasan pendidikan yang dalam hal ini sangat penting agar bisa tercapainya suatu tujuan pendidikan dan cita-cita sekolah yang diinginkan. Nah, untuk yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik.
yaitu ketika kita atau sebagai guru ada pemahaman terhadap peserta didik, ada 4 hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya ya, yaitu tingkat kecerdasannya, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif. Dalam hal ini hampir sama dengan yang ditegaskan oleh Rama Yulis yang hanya menambahkan satu, yaitu pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat 4 hal yang harus dipahami guru terhadap peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, fisik, dan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta potensi dari peserta didik itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, guru itu dituntut untuk benar-benar memahami peserta didiknya, sehingga bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan bisa menyesuaikan bahan yang akan diajarkan terhadap kebutuhan peserta didik. Lalu untuk yang ketiga adalah pengembangan kurikulum atau silabus. Di dalam pengembangan kurikulum dan silabus, sekurang-kurangnya guru harus memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ini harus ya. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran yang diampu, menentukan pengamalan atau pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu, memiliki materi pembelajaran yang diampu yang berkaitan dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. Setelah itu, menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik dan mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Lalu untuk yang keempat, yaitu perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, sedikitnya mencakup 3 kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran. Nah, di dalam hal ini, guru itu harus mampu atau harus bisa merencanakan pembelajaran secara strategis, mulai dari awal sampai dengan akhir. Biasanya perencanaan pembelajaran ini disusun dalam RPP. Yang kelima, terkait dengan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pembelajaran pada hakikatnya itu kan proses interaksi antar peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku, pembentukan kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga bisa meningkatkan pengetahuan peserta didik. Untuk yang keenam, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Terkait dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran, pengguna teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh siswa. Guru diharuskan menguasai teknologi pembelajaran agar dapat memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang tidak membuat jenuh atau bosan kepada peserta didiknya. Nah, kemudian tidak hanya mengandalkan alat-alat saja loh ya, atau alat-alat yang canggih. Bisa juga dengan alat yang seadanya, atau sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah, atau yang dimiliki oleh guru tersebut. Untuk yang selanjutnya, nomor 7, evaluasi hasil belajar. Kemampuan dasar penilaian akhir, satuan pendidikan dan sertifikasi, serta penilaian program. Dalam hal ini, supaya guru mampu mengetahui sekurang-kurangnya dan kekurangan-kekurangan dan bagaimana hasil kemajuan belajar peserta didiknya, sehingga bisa memperbaiki apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang nomor 8 adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Nah, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap siswa peserta didik ini, guru harus mampu mengembangkan atau mengamati apa yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari caranya, kemudian mengamati kegiatan, misalkan memilihkan atau memberikan arahan untuk ekstrakurikuler, pengayaan, remedial, serta bimbingan konseling kepada peserta didik. Nah, dengan demikian, seorang guru ini bisa meningkatkan potensi peserta didiknya, watak dan kepribadian peserta didiknya dari yang ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru hampir sama dengan orang atau hampir sama dengan yang disampaikan oleh Farida Sarimaya bahwa kompetensi pedagogi guru meliputi yang 8 tadi. Oke, kita lanjutkan. Untuk kompetensi nomor 2, yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian guru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Meliputi mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berhak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nah, pada dasarnya, guru ini harus melakukan atau bertindak dalam beberapa hal ya, yang tadi mantap, stabil, dewasa, dan seterusnya itu. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional di Indonesia. Ini dapat terlihat dengan kegiatan menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah, asal, atau gender tertentu. Kemudian yang kedua adalah bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Kemudian untuk poin nomor 2, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mencakup yang pertama, berperilaku jujur, tegas dan manusiawi. Jadi kita harus tetap jujur, tegas, disiplin, tapi tetap masih harus manusiawi. Tidak boleh membiarkan sikap bullying itu merajalela. Kemudian yang poin selanjutnya adalah berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Lalu, berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. Selain itu, poin yang nomor 3, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, yang mencakup yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil, lalu menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa. Contohnya, kita sebagai guru ya jangan sampai memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat ataupun peserta didik kita, dalam baik itu penampilan maupun dari tingkah laku. Kemudian poin yang nomor 4, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Mencakup 3 poin. Yang A, menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, bangga menjadi guru dan percaya diri, kemudian bekerja mandiri secara profesional. Lalu cakupan yang nomor 5, yaitu menjunjung tinggi kode etik profesi guru, mencakup memahami kode etik profesi guru, menerapkan kode etik profesi guru, dan berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Kemudian sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 yang tadi saya sebutkan, berarti kita ini memang harus memberikan contoh bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat kita, kemudian menampilkan pribadi yang percaya diri, yang dewasa, arif, bijaksana, dan tidak boleh seenaknya atau sewenang-wenang. Kemudian kita juga harus memiliki akhlak yang mulia dan bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat umum dan peserta didik kita. Lalu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Lanjutkan untuk yang nomor 3, kompetensi profesional. Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 8 ayat 3C.
kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik sesuai yang ditetapkan oleh SNP, Standar Nasional Pendidikan. Jadi di materi kompetensi profesional ini, guru itu memang benar-benar harus menguasai apa yang menjadi bidang ilmunya, misal guru mapel ataupun misalkan guru kelas. Nah, berarti guru kelas ini juga harus menguasai materi profesional. Misalkan guru kelas juga berarti harus bisa mengajar matematika, IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Benar-benar harus mengetahui ilmu dasar dan pengembangannya yang sesuai dengan mapel atau guru sebagai guru mapel ataupun guru kelas. Nah, di dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007, guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang dapat menopang mapel yang diampu. Jelas ya, ini misal guru kelas ya berarti harus mempelajari beberapa mapel supaya itu bisa diajarkan oleh peserta didik di sekolah dasar karena guru kelas. Nah, untuk guru mapel ya sesuai misalkan guru seni, kemudian guru matematika, guru IPA, berarti harus memang memiliki atau menguasai materi, struktur, konsep, pola pikirnya dari ilmu yang dipelajari. Kemudian mampu menguasai SK dan KD pada mapel yang diampu. Nah, di dalam kompetensi profesional ini ada beberapa hal yang menjadi poin kita bersama, yaitu orientasi pada tujuan dan kompetensi harus diarahkan. Nah, untuk apa? Ini untuk mencapai tujuan. Jadi untuk dan membentuk kompetensi peserta didik berdasarkan SKKD dan indikator kompetensi guru, melakukan pengembangan materi standar untuk membentuk kompetensi dasar peserta didik. Lalu yang selanjutnya adalah kesesuaian atau relevansi, di mana kesesuaian atau relevansi ini materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang ada. Jadi tingkat perkembangan peserta didik ini sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian efisien dan efektivitas. Materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Tingkat perkembangan peserta didik, kebutuhan hidup dalam sehari-hari, kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian fundamental, yaitu guru harus mengutamakan materi pembelajaran yang fundamental, esensial atau potensial. Artinya, materi pembelajaran yang paling mendasar untuk membentuk kompetensi peserta didik. Sehingga bahan-bahan yang di luar itu akan mudah terserap karena merupakan landasan untuk penguasaan SK dan KD dalam bidang studi. Lalu keluasan atau fleksibel. Materi pembelajaran yang luas sehingga mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan keadaan dan kemampuan setempat. Berkesinambungan dan berimbang. Materi pembelajaran disusun secara berkesinambungan sehingga setiap aspeknya tidak terlepas tetapi mempunyai hubungan fungsional dan bermakna. Di samping secara berimbang baik antara materi pembelajaran sendiri, antara keluasan dan kedalamannya, antara teori dan prakteknya ya tentunya. Kemudian, poin yang berikutnya adalah validasi tingkat ketetapan materi. Jadi materi yang ditetapkan telah teruji kebenarannya. Artinya, jadi guru itu harus menghindari memberikan materi yang sebenarnya masih diperdebatkan atau dipertanyakan kebenarannya. Jadi belum sah, belum sahih, belum secara resmi, tapi itu diajarkan. Nah, itu salah besar ya teman-teman. Jadi jangan sampai belum divalidasi, belum valid, sudah disebarluaskan atau sudah ditransfer ilmunya kepada peserta didik. Oke, untuk poin H yaitu keberartian materi. Nah, keberartian materi pembelajaran yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik sehingga materi yang diajarkan dapat bermanfaat bagi mereka. Lalu, kemenarikan materi. Nah, kemenarikan materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik. Jadi,
dibuat menarik supaya memotivasi peserta didik ya. Kemudian mempunyai minat untuk menggali atau mengenali dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut dan lebih mendalam. Kemudian poin yang berikutnya adalah kepuasan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Jadi poin yang berikutnya, tadi kan kita baru sampai nomor 2. Lalu yang poin berikutnya adalah guru harus mampu mengembangkan materi secara kreatif. Lalu memperhatikan aspek kesesuaian, mengembangkan keprofesian secara berkesinambungan, dan memanfaatkan teknologi untuk media. Oke, kita lanjutkan untuk kompetensi yang terakhir, yaitu kompetensi sosial. Dalam SNP, Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat 3 butir D menyatakan bahwa kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, kependidikan, orang tua atau wali siswa, tenaga, dan masyarakat. Oke, jadi itu untuk kompetensi sosial ya. Sedikit saya review di sini. Jadi kita tuh harus mampu sebagai guru berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Jadi ya kita harus bisa mengkaji hakikat dan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan empatik kepada mereka semua. Berarti berkomunikasi secara efektif dan empatik ya tentunya. Kemudian setelah itu kita juga harus berani untuk mengevaluasi komunikasi yang kita lakukan terhadap mereka. Kemudian kita juga harus berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat, yaitu berlatih merancang berbagai program untuk pengembangan pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Nah, sekiranya itu materi tentang kompetensi guru, insya Allah akan kita lanjutkan di materi-materi berikutnya yang berkaitan dengan pedagogik. Oke, terima kasih atas atensi yang diberikan. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.